something. Could've seen it in your eyes. Hai, halo Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aquarius ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang karma dia yang menyakiti kamu ya Aquarius ya. Jadi karma itu sebetulnya apa sih? Karma itu sebetulnya memori ya. Memori yang masuk sampai ke dalam kedalaman DNA manusia. Oke, dan karma ini bahasanya banyak ya. Mungkin ada beberapa yang tidak setuju dengan karma, tapi ada dalam berbagai bahasa, misalnya kayak tabur tuai, sebab akibat. Intinya sih segala apa yang kita lakukan, pikirkan, katakan, semuanya ada konsekuensinya. Oke, sayangku. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya. So please be wise and be smart. Ini juga bisa kebolak-balik. Mamaci, buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, Bunda mau doain kamu khusus. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang menderita sakit, kiranya tubuhnya selaras kembali, harmoni kembali. Yang saat ini sedang menanti pekerjaan, kiranya segera mendapatkan kabar baik. Dan buat kamu yang sedang menderita kesulitan finansial, hutang saat ini, diberikan rasa bersyukur, diberikan rasa berlimpah yang mendalam, sehingga kamu memiliki mental kaya dan terus-menerus uang masuk ke rekening kamu, ke dompet kamu, dengan cara yang baik dan menyenangkan. Lunas. Dan buat kamu yang sedang menanti jodoh, kiranya di dalam hatimu ditumbuhkan rasa cinta, sehingga kamu menjadi pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi baik dalam hidupmu. Dan buat engkau yang sedang menanti momongan, kiranya kepada kamu diberikan rasa berpasrah diri, karena momongan adalah ranah dan wilayahnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan memberikan kamu titipan seorang anak. Oke, diterima ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Sayangku, cintaku. Oke. Karma dia yang menyakiti kamu. Kira-kira kondisinya bagaimana? Oh. Wow. Ini dia banyak pikirannya tuh banyak jalan-jalan. Kalau pikiran itu jalan-jalannya ke masa lalu atau ke masa depan. Jadi ke masa lalu dia terbayang-bayang oleh masa lalu. Di masa depan dia banyak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak terjadi. Jadi ini hidupnya benar-benar gak tenang. Kalau malam gak bisa tidur, gak bisa bobok dong gitu ya. Karena memang selalu gelisah ya. Selalu gelisah, tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya. Ini tersiksa banget, ini lama-lama badan atau tubuh ini bisa sakit kalau begini terus, oke? Kita akan lihat kondisi-kondisinya dia. Oke. Karma dia yang menyakiti Aquarius. Oke. Ada wisdom, sahrasat, sahriar. Ada King of Cups. Oh, dia mengambil pelajaran ya dari apa yang terjadi dalam hidupnya. Wow, Ace of Cups. Ini sih ada perkembangan di dalam kondisi jiwanya. Queen of Pentacles. Oke. Prince of Staffs. Oke, kita lihat. Secara percintaan, dia sih fine-fine aja, maksudnya hubungannya dengan pasangan. Karena di sini ada wisdom, ya, ada sahrasat dan sahriar. Fine-fine aja. Sepertinya pasangannya pun ini adalah seseorang yang support dia, ya. Support dia. Dan ini memang dia sedang dalam titik yang mulai titik kayak semacam titik balik. Jadi dia mulai kayak menerima, mulai belajar tentang spiritualitas.
menerima tentang kehidupan, mulai legowo walaupun sebetulnya dia masih gelisah, masih nggak bisa tidur dan segala macam ya. Tapi dia udah mulai legowo, mulai menerima gitu, ya udah deh memang ini kehidupan tuh, ya udah aku jalanin aja. Jadi dia sudah sampai pada titik seperti itu. Di sini ada King of Cups dan Ace of Cups. Pada titik benar-benar dia pasrah dan ikhlas ya. Dia sudah pada titik seperti itu. Apa sih yang terjadi pada hidupnya? Dia mengalami financial trouble, bahkan mungkin ada beberapa ya. Itu bahkan terlibat hutang yang lumayan besar gitu. Yang sulit untuk bisa dilunasi atau dibayar. Dia mengalami kesulitan finansial di sini ya. Hanya saja yang membuat dia sedikit beruntung adalah karena dia memiliki seorang pasangan yang support. Hanya saja sekalipun begitu ya, sekalipun dia memiliki pasangan yang support, ini dia kayak seolah-olah bingung arahnya mau kemana. Aku tuh harus gimana sih? Aku harus, ya pastilah orang kalau misalnya mengalami satu kejatuhan finansial tuh biasanya bingung, kelimpungan ya. Kelimpungan gitu, karena kalau finansial itu udah lebih kayak survival ya, butuh untuk bertahan gitu. Jadi orang ini mengalami kejatuhan finansial dan dia mengalami kebingungan, gue tuh mesti nyari kemana, apalagi misalnya punya hutang, itu udah pusing banget gitu, dia mesti nyari kemana, aku tuh mesti pergi kemana, mesti nyari bantuan kemana ya. Jadi dia bingung, mengalami kebingungan apa yang harus dilakukan. Sekalipun at the point kondisi mentalnya sudah berada dalam kondisi mental, ya udah deh, whatever will be. Apapun yang terjadi terjadilah gitu ya. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah. Oke, kita akan lihat sebenarnya kenapa sih orang ini ya. Dia kelelahan. Dia benar-benar tercabik-cabik kelelahan. Dia sangat lelah. Kasihan sih. Dia merasa kelelahan ya. Makanya nggak bisa tidur ya. Jelas aja nggak bisa tidur, pasti lelah. Hanya saja memang ini sekali lagi ini adalah satu advantage, satu keuntungan buat dia karena dia masih punya cinta ya. Pasangannya support dia dan pasangannya tuh sayang sama dia. Jadi itulah satu-satunya sumber keuangan. Itu adalah satu-satunya sumber ayah gimana sih? Itu adalah satu-satunya sumber kekuatan yang saat ini dia punya ya. Kalau misalnya pasangannya ninggalin dia finish, habis. Ibaratnya kayak cintalah yang membuat dia. Ya, ini lagi-lagi tentang cinta ya. Pasangannya luar biasa ya. Bertahan dalam kondisi dia seperti ini. Ini pasangannya luar biasa ya. Jadi karma yang sedang dia jalani adalah karma secara finansial. Ya. Kita akan lihat untuk penyakit, apakah kena juga untuk penyakit. Kita lihat apakah ada efek dari rasa stres dan depresinya terhadap tubuh. We'll see. Kita lihat. Oke. Oh. Dia sedang merasa berada di dalam kegelapan. Sedang merasa, wow. Jadi dia ini tubuhnya ini sakit-sakitan ya. Tubuhnya banyak yang sakit. Ini yang pertama, dia merasa berada dalam kegelapan, kayak seolah-olah Tuhan menjauhi dia, hidup menghukum dia. Kenapa sih kok diberi kesialan-kesialan melulu ya? Itu yang dirasakan. Terputus ya, terpisah dengan Tuhan. Artinya ini ada kepahitan, ada rasa sebel, rasa gimana sama Tuhan gitu ya. Jadi menganggap bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah perbuatan Tuhan, padahal sebetulnya enggak juga kan, perbuatan dia sendiri ya. Tapi dia menuduhnya seperti itu. Jadi dia mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Ini bahasanya jiwanya sedang berada di dalam kegelapan. Ya karena jauh sekali. Jauh dari memahami tentang hidup. Ada beberapa gangguan di tenggorokan, terus ini dia sering dibohongin sama orang. Karena dia juga sering berbohong, ini dia sering berbohong dan sering dibohongin sama orang.
jadi so-so gitu. Sering dibohongin, sering berbohong sama orang. Ini radangnya sering tenggorokan, sering mengalami sakit di bagian tenggorokan, dan dia kadang mau ngomong apa tuh sering disalahpahami sama orang. Yang lain, ini ada masalah di pencernaan di area sekitar perut. Ada masalah ya, ini bisa jadi mungkin kayak sakit dalam, ada GERD. GERD tahu ya, GERD. Terus kemudian asam lambung, masalah pencernaan, ini sampai ke area ginjal segala ya, liver, ginjal di situ. Dia punya masalah-masalah di situ ya, yang menjadi penyakit-penyakit sebetulnya bukan hanya psikosomatis. Ini saya lihat sampai ke fisik kok. Sampai ke fisik itu dia mengalami sakit tadi di area-area tadi ya. Jadi ini secara kesehatan tuh dia sangat down. Ini banyak loh penyakitnya. Down ya. Dan yang pasti penyebabnya apa sih? Penyebabnya karena emosi-emosi, tumpukan-tumpukan emosi, dan dia memang ini ya, tadi ya, cara pandangnya terhadap kehidupan ini salah. Gimana mau nyalahin Tuhan, orang dunia ini nggak ada yang di luar Tuhan kok, semuanya di dalam Tuhan, ya mau gimana? Mau nyalahin Tuhan kan orang nggak bisa gitu hidup di luar Tuhan. Ya, jadi kasihan ini. Kasihan ya Aquarius kehidupannya. Sakit-sakitan dan lebih parah lagi mental. Sekalipun dia memang mungkin udah ikhlas, sudah pasrah, tapi cara pandangnya terhadap dunia tuh masih salah ya. Akhirnya itu mendatangkan hukuman-hukuman terhadap dirinya sendiri. Oke, bentar ya. Apa sih yang dia rasakan kepada kamu? Apakah ada penyesalan? Atau masihkah ada cinta saat ini? Tada! Jadi gini sayangku. Kadang-kadang ketika kamu mikirin dia atau ketika kamu ingat sama dia tuh kerasa kayak di dalam hatinya tuh kayak cetik gitu. Langsung kayak keinget kamu juga. Jadi pada saat kamu batin itu bahasa Indonesianya apa sih? Tolong cariin ya. Batin. I don't know bahasa Indonesianya apa. Dulu soalnya waktu pelajaran bahasa Indonesia, Bunda itu lagi ke toilet. Jadi gak ngikut. Oke. Jadi ketika dia batin gitu kamunya batin tentang dia ya. Dia tuh kerasa banget. Ya, kerasa langsung tik. Jadi setiap kali kamu ingat dia pun juga ingat kamu. Ini perasaannya kepada kamu itu sebetulnya sudah tawar, sudah gimana ya. Dia merasa ada ketidakamanan lebih tepatnya, merasakan ketidakamanan, merasa bersalah, campur aduk ya. Semuanya campur aduk di dalam dirinya. Dia berusaha untuk mengingat kamu kembali gitu. Dan dia menyadari dan dia bahkan heran kenapa kamu masih sayang sama dia. Why? Kenapa? Gitu tuh dia heran. Udah disakiti tapi masih sayang aja. Dan dia pergi dari hidupmu karena sebetulnya dia sendiri punya luka-luka jiwa yang harus dia selesaikan, dan luka jiwanya itu parah gitu. Melihat bagaimana cara dia menghancurkan dirinya sendiri, itu luka jiwanya parah. Ya. Secara jiwa ini masih ada ikatan sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu pun belum bisa move on sama dia itu wajar, karena ini masih ada ikatan, mesti diputuskan. Ya. Dan dia pergi, Iren, karena dia sendiri sebetulnya takut kalau misalnya dia jatuh cinta sama orang yang dalam begitu, dia akan terluka. Ya, jadi sebelum dia terluka, dia akan melukai orang lain terlebih dahulu. Memang sih dia punya masalah mental yang cukup berat, saya rasa. Punya masalah luka-luka batin sendiri, dia berjuang sendiri sebetulnya ya. Dan apa yang dia lakukan kepada kamu itu hanya kayak semacam imbasnya aja. Ya karena jangankan kamu gitu loh, dia pun melukai dirinya sendiri gitu sayangku ya. Oke, so kita akan lihat bagaimana nasihat semesta buat kamu yang sedang berada dalam posisi ini. Oke. Begini sayangku, cintaku, negeriku. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu percaya, begini maksudnya.
ketika kamu mengharapkan dia untuk misalnya kamu mengharapkan dia kena karma, mengharapkan hidupnya ancur-ancuran, mengharapkan dia tergelincir, mengharapkan dia bubar atau apa segala macam, berhati-hatilah karena di sini apa yang kamu doakan kepada dia itu sebetulnya pertama akan ngefek kepada diri kamu sendiri. Kok gitu sih Bunda, nggak adil banget. Ya, semesta punya sistem sayangku. Semesta punya sistem. Karena itu berhati-hatilah dengan apa yang kamu harapkan sama dia. So, alih-alih daripada kamu ngarepin dia yang jelek-jelek ya. Ngarepin dia kecemplung got, ngarepin dia kenapa, ngarepin dia bubaran sama pasangannya atau apalah anything ya. Alih-alih daripada kamu mengharapkan dia seperti itu, lebih baik kamu menyerahkan dia kepada semesta, biar semesta yang mengurus. Karena semesta tuh punya sistem yang adil, nggak pernah salah. Ya, mungkin kamu hanya melihat kayak, aduh kok nggak adil banget. Sebenarnya enggak ya. Dan anggap saja apa yang dia lakukan kepada kamu itu adalah lunas, membayar segala karma-karma kamu, segala karma-karma buruk. Udah nggak apa-apa, dihabisin aja. Sehingga di depan kamu hanya tinggal menuai karma-karma baik ya. Oke. Oh, di sini pun kamu banyak kekhawatiran ya ternyata ya. Kamu banyak khawatir ya sayang, entah apa yang menjadi kekhawatiran kamu. Kamu banyak pikiran juga, sama sebetulnya kamu pun juga sulit tidur nih. Ya, sayangku, berikan pengampunan, lepaskanlah segala dendam dan amarah. Ya, izinkan jiwamu untuk damai. Kamu berhak damai. Oke, sayangku. And last card. Ya. Lakukan banyak. Jadi kehidupan ini banyak warna. Di depan itu kamu akan menjumpai banyak warna-warna yang lain yang indah sayangku, oke? Tapi ini dengan syarat. Ketika kamu bisa ngelepasin orang ini, ya, then segala warna-warna kehidupan itu baru akan bisa kamu dapatkan. Tapi kalau kamu belum bisa untuk melepaskan dia, maka dunia kamu akan muter-muter di sini terus nih. Oke, kamu akan muter-muter di sini terus. So, untuk melepaskan dari lingkaran, karena begini, residu trauma yang masih berbekas atau kamu masih belum bisa menerima peristiwa ini, itu biasanya akan terulang lagi. Nah, kan sayang hidup kamu. Ya, tentu saja kamu kan pengen juga ya bertemu dengan seseorang yang sayang dan tulus sama kamu, oke? So, the only way adalah menerima, ya udah kemarin memang aku mengalami peristiwa yang kacrut dalam hidupku dengan bersama si dia yang menyakiti kamu. Ya udah nggak apa-apa, itu jadi satu pelajaran ya. Diterima saja, rasa sakitnya diterima, pelajarannya. Namun, untuk sekarang dan masa depan kamu, bilang aja gitu sama semesta, aku tidak perlu menjalaninya lagi. Temukan hikmah dari kegagalan hubunganmu bersama dia. Oke, lepaskan pengampunan. Semuanya dibersihkan hati kamu. Itu adalah tanggung jawab kamu saat ini. Well, oke, Aquarius. Jika readingan ini resonate dengan kamu. Oh ya, lupa ya tadi Bunda. Kok bisa lupa ya? Di sini kamu di-link dengan... Sorry Bunda tadi lupa. Oke, di sini kamu di-link dengan Pisces, Scorpio, Cancer. Ini paling dominan ya, 3 zodiak ini paling dominan. Lalu di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan juga ada Aries, Sagittarius, Leo. Ya, oke, I'm so sorry. Lupa, oke. And well, sayangku kalau misalnya dengan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar Alejandro. Namun kalau kamu tidak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Untuk kamu boleh nanya. Makanya nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. And I wish you a good luck ya buat kamu Aquarius. Sembuh ya sayangku, oke? Sembuhlah sayang karena hati, jiwa, dan hidupmu itu berharga. I love you Aquarius. Bye-bye.